Halo, selamat siang, apa kabar? Ketemu lagi di vlognya Andre Christian. Jadi saya di satu tempat, di manakah ini? Jadi hari ini saya pergi dengan Romo Hartono. Jadi tadi pagi itu rencananya kita mau melayat gitu, karena ada ya satu orang yang meninggal gitu. Tapi ternyata setelah dicek lagi, ternyata belum jadi meninggal. Jadinya sudah keburu mobilnya dikeluarin. Akhirnya ya udah jalan-jalan. Saya ada di daerah Bedono, di tepatnya di Desa Sodong, dan ini adalah satu tempat yang menurut saya keren banget di daerah ini. Tapi kok ada bau-bau kopi ya? Ada apakah di sana? Kita mau mencari ini bau kopi dari mana? Yuk. Nah, yang dia bilang tadi ini nih. Jadi kan kalau tadi dari luar bau-bau kopi, jadi sekarang Mas itu Mas dengan Jarot. Mas Jarot itu baru menggoreng kopi gitu. Roasting kopi itu jadi alatnya nanti Kak tunjukin. Jadi alatnya itu bikin sendiri. Terus kemudian juga ada untuk yang menggiling ya. Ya, giling, menghaluskan. Untuk menggiling. Ini yang digoreng ini baru yang kopi apa Mas? Ini kalau ini jenisnya Arabica. Jenisnya Arabica. Dan ini memang ini ya, produk sini ya? Ya, kopi-kopi ini gitu ya. Kopi lokal. Kopi lokal. Hasil dari petani sini. Nah, terus ini Mas, itu kan alat bikin sendiri. Itu sekali goreng itu bisa berapa kilo? Kapasitas 4 kilo. Kapasitas ya. 4 kilo. 4 kilo itu berapa lama kalau menggorengnya? Sampai nanti bisa. Sebenarnya kalau keadaan normal itu sekitar 20 menit. 20 menit. 20 sampai 30 menit lah. Untuk setiap itu beda-beda nggak? Misal kopinya atau Arabica gitu? Jelas beda. Karena kan kadar air di setiap kopi pasti beda. Semakin banyak kadar airnya berarti lama penggorengan juga akan berpengaruh semakin lama itu. Yeah. Terus biasanya kalau Robusta itu bijinya kan agak besar-besar. Itu juga membutuhkan waktu lebih lama dibanding kopi yang. Oh gitu. Nek sini daerah sini Bedono sini itu kalau memang dua itu. Di sini sebenarnya yang paling cocok Robusta karena Robusta itu hidup di ketinggian sekitar 600-an lah. 400 sampai 800 itu optimal. Tapi kalau Arabica itu harusnya di sekitar 1200. Sebenarnya bisa aja Arabica hidup di sini, cuma nanti dari segi aroma rasanya pasti beda. Oke. Jadi Arabica tuh maksimal di 1200, yang DPL tuh rasanya pasti wangi, harum, terus acidity-nya juga mantep gitu, kecutnya itu mantep gitu. Berarti Bang, kalau yang di sini itu Arabica yang banyak. Robusta. Robusta. Ya, Robusta. Ya. Oke. Udah berapa lama Mas punya alat itu Mas? Saya belum lama, sebenarnya paling baru sekitar 3 tahun. 3 tahunan. Dan ini untuk penggilingan ini sendiri atau ada orang yang giling gitu? Banyak dari orang-orang di desa sini, karena tadi saya sudah ceritakan bahwa sebenarnya kan penghasil kopi. Tapi kenapa kok nggak diolah gitu? Makanya saya coba bikin alat, karena kalau beli itu mahal, kapasitas 3 kilo gitu. Kalau kita ngomong brand tuh pasti di angka sekitar 30-an juta. 30-an juta. Tapi saya coba bikin pakai barang-barang bekas. Jadi dan bisa menjadi lebih murah. Ya. Ini kalau misalnya yang nonton vlog saya mau pengen pesen alatnya bisa nggak? Bisa. Nah kalau untuk yang ini, alat untuk yang menghaluskan. Itu juga bisa. Itu juga bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Saya rakit sendiri. Itu kapasitasnya kalau itu bisa terus gitu? Kalau ini kan kecil. Sebenarnya
menggunakan ini pun bisa kalau untuk skala produksi yang kecil, karena ini 1 jam aja bisa sekitar 30-an kilo. Iya. Berarti kalau untuk masyarakat sini biasanya karena cuma satu-satunya gitu sini ya, untuk di sini goreng sama ini ya. Itu untuk konsumsi pribadi ya, untuk konsumsi keluarga gitu ya. Saya untuk jasa roasting ini sekilo cuma 10.000, jadi terjangkau lah. Iya. Sekilo 10.000 nih teman-teman yang punya kafe, daripada ngerosting sendiri bawa ke sini kalau mau pada lihat itu ya. Oke, kita lihat lagi karena di rumah ini itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, dan ini di kampung ini itu hijau. Nanti kita tunjukin. Jadi kopi dimasukkan dari atas sini, terus kemudian nanti setelah 20 menit lah ya, itu nanti akan menjadi yang sudah. Tapi saat masukkan suhunya harus sekitar 200 derajat. Suhu harus sekitar 200 derajat itu suhunya. Gitu. Nah ini hasilnya, baru nanti. Selama proses penggilingan kita juga bisa ngecek di sini. Oh. Levelnya itu apa? Kan ada yang minta light, ada yang medium, ada yang dark. Oh, jadi ada itu ya. Berarti ini butuh ini loh Mas, butuh kemampuan untuk yang ada skillnya sih. Roasting ini nggak asal masukkan aja gitu. Kan jenis kopi-kopi tertentu tuh rasa harumnya itu di menit keberapa gitu. Nggak feeling sih biasanya. Kalau udah terbiasa goreng dari itu sampel itu nggak berasa. Oh, berarti ngambilnya dari sampel itu. Soalnya kayak Arabica itu kalau kelewat goreng nih ya udah jadinya malah pahit. Harumnya hilang. Jadi memang benar-benar harus tahu gitu ya. Untuk ininya. Nggak asal goreng. Saya masih disodong. Nah, kita masih berdua, tetapi kita tidak yang di kopi karena ternyata punya yang lain juga. Di sini ada untuk budidaya jamur. Dan di kampung ini hampir 80% memang masyarakatnya budidaya jamur. Nah, yang kita lihat sekarang adalah untuk tempat produksinya, gitu ya. Nah, ini biasanya kalau ditaruhnya di sebelah mana, Mas? Di sini juga. Untuk yang kan ada ruangan-ruangan itu. Ini produksi dulu, kita memproduksi backlog dulu. Backlog. Setelah nanti udah dibikin, sterilisasi, inokulasi itu dikasih starter bibit mau jamur tiram jamur kuping di ruangan itu. Nah, nanti dari itu baru dipindah ke kumbung untuk budidaya. Oh, udah beda sendiri untuk kumbungnya itu. Oh, oke. Kalau ini di tahapan produksi. Tahapan produksi di awalnya ya. Gitu. Backlognya. Ya, saya dulu pernah kayak gini ketika di KPTT. Yang di Salatiga itu pernah seperti ini. Cuma karena aras-arasan tetap radong. Nggak tahu. Tetap cuma main-main aja. Ya. Berkatul dulu. Jadi ini adalah yang ini ya, tatalan. Serbuk gergaji, terus kemudian dicampur dengan bekatul sama kapur. Nah, setelah itu nanti dimasukkan ini. Halo Bu, sugeng siang. Oh, ini ya. Jadi dimasukkan ke dalam plastik ini. Medianya ya? Namanya backlog ini. Backlog. Backlog. Oh, karena ada kuncinya itu ya, backlognya ya. Itu nanti untuk ininya memberikan bibitnya di Jadi tahapannya setelah ini kita akan sterilisasi. Halo Bu. Ya. Sterilisasinya di sini.
2000. Oh, 2000 dimasukkan semua gitu. Kayak gini. Oh. Sistemnya di Ya, berarti sistemnya adalah uap, terus ya, penguapannya dari kayu. karena sebenarnya mau pakai LPG, mau pakai apa sumber panas yang lain bisa, cuma karena sini kan sumber dayanya melimpah. Kalau pakai kayu, ini air mendidih, masukkan ke situ. Ya, jadi dibakarnya situ. Iya, ini kayak untuk menghasilkan uap, uap saja. Dialirkan ke situ. Terus ini untuk ininya. Ini penguapan. Penguapannya. Nah, ini untuk kapasitas 2000 ini sekitar 8 jam. 8 jam. Prosesnya dari awal. Berarti ada yang nungguin di sini, Mas, untuk yang 8 jam itu. Oke, terus setelah proses dari situ kita ke ruang inokulasi. Ke ruang inokulasi. Yuk. Ya, ini adalah ruang inokulasi. Itu ruang untuk. Jadi setelah backlog disterilisasi, fungsinya sterilisasi itu kan untuk membunuh jamur-jamur liar. Ya. Sterilisasi gagal, dikatakan gagal apabila ada jamur liar yang tumbuh di situ. Harusnya backlog yang bagus itu sebelum dikasih starter bibit itu nggak akan tumbuh jamur liar. Nah, ini bibit starternya. Ini jamur tiram. Oh, ada banyak nih. Ya. Ada apa saja? Jamur tiram sama jamur kuping. Oh, jamur tiram sama jamur kuping. Ini contoh yang sudah diinokulasi. Dimasukkan via tadi ya, via locknya atas itu ya. Iya, ini saat memberi bibit tinggal cabut kapasnya, dikasih sekitar 2% atau sekitar setengah tutup ini bibit yang itu. Kapasnya tutup lagi. Medianya sama aja, mau jamur tiram atau jamur kuping, tapi yang menentukan starternya. Ya, jadi ini ya maksudnya soal medianya apa itu nggak masalah, cuma nanti hasilnya apa karena ya bibitnya itu ya. Oke. Ini biasanya kalau produksi itu berapa banyak, Mas? Sekali produksi gitu? 2000. Karena kan kita ngikutin kapasitas dari yang ini ya. Oh, cerita. 2000 itu setiap hari untuk bikinnya? Mungkin sekitar 1-2 minggu. 1-2 minggu sekali gitu untuk ininya. Sebenarnya tergantung lah, kalau kan kita juga memikirkan, sebenarnya kan saya kan kalau lotnya nggak laku dijual ya saya budidayakan sendiri. Nah, kita kan ngikuti kapasitas kumbung juga. Kalau kumbungnya udah penuh ya ngapain kita harus produksi kalau kita nggak ada jual. Kalau pas pesanan banyak ya kadang bisa 2 minggu 3 kali. Oke. Berarti jual untuk backlognya juga itu ya? Ya, jual backlognya. Jadi teman-teman kalau mau butuh mau ribet-ribet produksi ya tinggal beli backlognya itu. 1.600 sudah ada isinya? Sudah. Oh, oke. Tinggal naruh. Di kumbung. Nah, ini dari sini berarti nanti akan dipindah ke kumbung. Yuk. Berapa lama tuh untuk ininya sampai dari tanam sampai kemudian bisa panen itu? Itu kalau ya hampir sama ya antara jamur kuping sama jamur tiram, sekitar 40 hari. Oh, sudah 40 hari. Sejak memberi starter bibit itu 40 hari. Jamurnya. Ya. Terus untuk jamur kuping itu kan panennya sebulan sekali. Itu bisa sampai 5 atau 6 kali panen sebulan sekali. Jadi praktis selama 7 bulan. Nanti habis ya harus ganti baru lagi gitu. Ininya ya. Kalau jamur tiram itu kan numbuhnya nggak barengan. Jadi tiap hari pasti ada panenan. Ini juga bertahan sekitar 5 bulan lah kurang lebih. Oh, gitu. Oke, berarti 5 bulan. Berarti lumayan ya Mas ya kalau misalnya sekali beli backlog itu bisa untuk beberapa kali ini ya, untuk beberapa kali. Kalau untuk jamur tiram tiap hari pasti ada panenan. Setelah 40 hari pertama itu panen pertama, terus selanjutnya sampai 5 atau 6 bulan itu panen terus. Ya. Nah, untuk penjualannya berapa Mas? Biasanya kemana? Penjualan kalau di sini kan udah mapan, jadi udah ada bakulnya gitu, ada pedagangnya yang ambil gitu, sudah mapan gitu. Jadi kalau untuk
pemula itu justru yang dipikirkan kemana harus menjual gitu. Sebenarnya dibawa sendiri ke pasar juga bisa gitu. Jadi yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah kita mau jual kemana. Kalau sudah ada channelnya, udah ada pedagangnya, atau udah ada pasar yang bisa menerima, baru kita masuk budidaya gitu. Oh gitu. Jadi memang pertamanya jamur tiram itu nggak bisa disimpan sehari, harus sudah dijual atau dimasak gitu, paling lama 2 hari gitu. Jadi kalau 3 hari udah busuk. Tetapi kalau jamur kuping ini bisa dikeringkan. Ini bisa setahun aja bisa tahan. Itu kan untuk tambahan-tambahan kayak sup-sup itu ya, untuk jamur kuping itu. Berarti kayak tadi ya, berarti kalau misalnya teman-teman di rumah mau membudidayakan ini, tahu dulu mau dijualnya kemana. Baru kemudian punya pasarnya dulu lah seperti tadi ya, baru kemudian diinikan. Nah kalau pengen tahu tentang pertanian dan sebagainya, beliau ini punya channel YouTube juga. Apa channelnya Mas? Kebun Soles. Kebun Soles. Jadi silahkan nanti lihat juga di YouTube-nya beliau untuk banyak hal ya yang dibagikan di sana ya. Seputar trik-trik tapi pertanian organik. Nah, pertanian organik berarti pasti akan banyak banget. Subscriber pasti banyak banget juga, yang nonton pasti banyak banget juga. Jadi nonton di sana ya. Nanti kita lihat juga karena di sini adalah seperti yang tadi kita lihat juga, seperti saya katakan di awal, nanti kita akan tunjukkan bahwa tadi ketika masuk ke sini itu daerahnya oke banget, hijau gitu, dan memang kayaknya kampung sini memang pada suka untuk bertanam gitu kayaknya Mas ya. Jadi lebih rumah-rumah kayak kita hijau juga gitu. Ini kok sebenarnya kita punya komunitas gerakan untuk apa itu pertanian organik. Jadi kami karena ini masa pandemi jadi nggak ada tamu, biasanya kami menerima tamu kunjungan biasanya dari anak TK, SD, SMP, bahkan dari universitas pernah berkunjung ke tempat kita. Jadi live in di sini. Oke. Nah ini nih buat teman-teman yang besok setelah sekolah-sekolah juga, biasanya ada banyak sekolah yang pada nonton di YouTube saya juga. Kalau butuh tempat buat live in, silahkan ke Sodong ya, ke Desa Sodong di Paroki Bedono. Silahkan ke sini. Jadi dalam program kami live in itu nggak hanya sekedar datang tinggal di desa sini, tapi kita ada program-program yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang datang gitu. Tapi semuanya basisnya pertanian. Kita ada game-game atau dinamika yang lain pun kita basisnya pertanian. Berarti memang ada tim yang mengurusi itu juga gitu ya. Yang mengelola itu. Karena benar kok ketika masuk ke desa ini tadi memang kayaknya cocok sekali kalau misalnya ada yang main, lihat-lihat dan sebagainya. Apalagi nanti kalau tanamannya yang di plastik-plastik yang tadi sudah pada sayurannya tumbuh gitu, keren banget pasti. Ya udah Mas, kita balik ke sana lagi yuk. Akhirnya hari ini kita jalan-jalan bareng dengan Romo Hartono. Jadi tadi kita ke ini ya, ke satu jadi kita masih di pegunungan. Jadi tadi lewat Temanggung ya, Mo? Lewat Temanggung, terus kemudian ke salah satu lingkungannya Bedono ya, Mo? Satu lingkungan Dusun Sodong. Jadi apa sih istilahnya, kemarin juga pelayanannya sampai ke situ juga. Jadi kita ke tempatnya Mbak Rena tadi, terus memang keluarganya membuat Romo? Roasting kopi, keripik jamur, dan mereka juga tadi budidaya jamur yang sudah kita lihat tadi. Jadi Romo Hartono itu di Bedono berapa lama, Romo? 7 tahun. 7 tahun ada di sini. Banyak sekali yang beliau lakukan, terutama untuk pertanian. Tadi sebenarnya kita juga ke ini ya, Romo, ke tempatnya Jemplot Jali. Jadi teman-teman di sana tadi baru berkebun, tapi tadi nggak sempat ngesut karena panas sekali. Jadi gambarnya backlight kayak gitu bertitik-titik. Jadi nggak sempat membuat di sana. Jadi memang di sana itu ada ini ya, Romo ya. Jadi dipinjemi
tanah umat untuk praktek tanam jali. Dan itu dipinjemnya itu tidak sampai waktu kapannya, terserah gitu Bang. Ya, dan ini memang baru proses untuk menjadi di-upgrade lagi gitu, nanti ada tempat produksi dan sebagainya ya Romo. Dan ini adalah jali itu salah satu apa sih istilahnya? Bahan pangan lokal. Terus kemudian juga ini salah satu kegiatan anaknya dari PSE ya Mo? Iya. Dan untuk saat ini jali didukung oleh PSE KWI. Jadi memang berprosesnya panjang gitu. Nah, Romo dulu ketika memutuskan untuk jali itu kenapa Romo? Ya karena ini bahan yang tersedia di sini sangat berharga. Dulu sudah biasa dihargai sebagai bahan pangan, tetapi lalu lama terabaikan. Iya. Dan ternyata ini memang bisa digunakan lagi untuk saat ini. Dan kemarin kalau misalnya yang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kemarin kan juga ini menjadi produk-produk sekarang untuk pangan juga oke sekali gitu untuk ininya gitu. Ya, jadi gitu jalan-jalan kita harian ini. Ntar kapan-kapan jalan-jalan dengan Romo Hartono lagi. Makasih ya Mo udah diajak jalan-jalan. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.